Selamat malam Kanawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ini songkot kebun ini Kak sudah tambah gagah kita ini Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Segala puji milik Allah. Bukan milik saya. Bukan milik Allah Kak ya. Jadi kemarin di part 1, part 2, part 3 sampai part 4 itu kan kita sudah mengurai sejarah ini. Sekarang kita sudah fase masuknya Islam di Kabupaten Wajo. Salah satu yang menjadi daya tarik wisata religi di Kabupaten Wajo itu adalah makam Syekh Jamaluddin yang di Tosora Kak ya. Bagaimana prosesnya itu Kak? Ya baik. Jadi sebelum kita memulai, kita memperjelas dulu bahwa yang mana disebut Islam. Iya. Tentu Islam di sini adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mana dikatakan masuk Islam. Yang mana dikatakan masuk Islam ya? Apakah misalnya dalam sebuah daerah itu ada orang Islam pertama yang masuk? Iya. Atau kerajaan secara resmi menganut? Menganut ya. Ini dulu. Orangnya dulu atau secara resmi kerajaan ya. Oke, sampaikan ada dua kategori. Kategori pertama Islamisasi secara kultural, yaitu datangnya penyiar-penyiar Islam. Ya, yang pedagang-pedagang ya kayak. Bukan pedagang. Bukan pedagang. Itu teorinya Snowhorgronya. Oh, ya. Jadi Islam bukan dibawa oleh pedagang. Bukan. Dia ikut di kapal dagang. Ikut di kapal dagang. Kalau logika pedagang adalah mencari keuntungan. Iya. Misalnya saya pedagang, Anda seorang raja, Iya. saya bawa dagangan, ini HP saya tolong dibeli. Iya. Anda tidak mau beli, apakah saya masih mau mengislamkan Anda? Kan tidak. Tidak. Karena logikanya pedagang. Beda kalau logikanya pendakwah. Kalau pendakwah, dia biasanya ini adalah keturunan Nabi, para habaib. Dia memang punya kesadaran bahwa di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah dan bertanggung jawab untuk menyiarkan Islam. Bagaimanapun caranya. Ya, jadi dia bukan pedagang. Kalaupun dia berdagang itu sampingan, bukan utama. Berarti memang masuk pendakwah itu ya secara kulturalnya dulu kata ya. Ya, jadi agama itu bukan disebarkan dengan cara sampingan. Bukan ya. Juga, kebetulan dia saya Islam. Tidak semudah itu mengislamkan nenek moyang kita. Nah, ya. Jadi Islamisasi kultural ini tonggaknya dibawa oleh sampai yang tercatat hari ini yang kita ketahui adalah Syekh Jamaluddin ya. Al-Akbar Al-Husaini. Mungkin masih ada sebelum beliau, tetapi itu yang kita ketahui sampai saat ini. Nah, beliau kan datang setelah mengelilingi Nusantara dan menempatkan anak dan kemenakannya, yaitu Maulana Ishak di Aceh dan Maulana Malik Ibrahim di Surabaya, dan beliau ke sini. Oh, kemenakannya. Pantas ini Syekh Jamaluddin dikatakan neneknya para wali kayak. Nah, beliau datang ke Wajo. Kita belum begitu bisa memastikan tahun yang akuratnya. Yang ada adalah dugaan-dugaan. Nah, kemungkinan beliau datang itu di era-era awal Kerajaan Wajo. Apakah sebelum Wajo terbentuk di era Cinontabi itu ya, atau di era Latendri Bali, atau di era Lamataso Batara Wajo kedua, atau mungkin bisa saja dia sesaman sampai Puan Rima Galatung. Namun tidak ditemukan jejak dalam lontara Sukuna Wajo. Jadi belum ditemukan di situ Kak dalam lontara itu ya. Jadi apa yang tertulis di lontara itu kan ditulis oleh penguasa yang boleh jadi pada saat itu tidak mengetahui atau tidak merasa penting untuk mencatat itu ya. Karena tidak mengetahui bahwa nanti kan kita Islam. Iya betul ya. Nah, yang kedua adalah Islamisasi struktural. Tonggaknya adalah ketika raja, dalam hal ini Arumatua Wajo ke-12 Lasangkuru Patamula Jaji, masuk Islam, diikuti oleh orang-orang Wajo, dan tindak lanjut dari itu adalah dibentuknya Parewasare terdiri dari Kadi, Petakalia, kemudian ada Khatib, Bilal, Doja, Imam.
Nah, gitu. Nah, inilah yang melakukan tugas-tugas Islamisasi. Dan ini di Lontara Suku Nawajo ini dijelaskan tupoksinya, apa haknya, apa kewajibannya apa yang harus dilakukan. Apa Nah, yang kayak harus gitu. dilakukan? Ini tadi Kak, ini kan kalau di Arumatua ke-12 baru terjadi struktur ada masuk pada wilayah struktur. Ya. Kan kalau Puan Rima Galatung kemarin itu masa jabatannya 30 tahun Kak ya? Menuju Arumatua ke-4. Iya, di Arumatua ke-4 Puan Rima Galatung 30 tahun. 30 tahun. Ya. Kemudian ke-12 itu ya kurang lebih hampir 100 tahun kayaknya itu Kak. Oh, iya kira-kira itu karena akhir jabatannya Arumatua ke-4 itu sekitar 1421. 21. Sedangkan awal jabatannya Arumatua ke-12 itu 1607. 7. Ya. Oh. Jadi sekitar hampir lah 100. Hampir 100 tahun Kak ya. Tapi memang mungkin lama ini secara kultural dulu ini berputar mulai Ya. dari isu apa bagaimana sampai masuk pada wilayah struktural. Betul, banyak yang perlu disiapkan. Banyak. Nah, nanti kemudian kedatangan Tiga Dato ini, Iya. Tiga Dato kalau saya tidak salah ingat atas permintaan Raja Goa kepada Sultan Iskandar Muda, maka dikirimlah Tiga Dato ini yang saat itu Iya. berdomisili di Minangkabau agar pergi ke Sulawesi Selatan untuk mengislamkan raja-raja. Yang pertama diislamkan adalah Luwu dan Goa. Nah, kemudian setelah Luwu dan Goa Islam, maka kerajaan Bugis ini mau diislamkan, tetapi pada saat itu kerajaan Bugis menganggap Islamisasi yang didorong oleh Goa, karena memang sebelumnya ada friksi-friksi politik antara kerajaan Bugis dengan Goa, maka itu ditanggapi sebagai sebuah kepentingan politik. Nah, makanya terjadi perang dalam catatan Makassar disebut Bundu Kasalang, dalam catatan Bugis disebut Musuh Selang. Nah, setelah Musuh Selang ini panjang prosesnya sampai 7 kali pertempuran kalau tidak salah, yang kemudian dimenangkan oleh Goa. Setelah itu diislamkanlah kita di Sulawesi Selatan semua. Oh, jadi memang ini proses pertempuran ini dilakukan berapa kali dalam proses pengislaman itu Kak ya? Iya, tetapi itu tadi bahwa pada dasarnya misalnya Bone mau masuk Islam, bahkan ada Raja Bone yang sudah Islam sebelum Musuh Selang itu. Oh. Tetapi begitupun di Wajo kan sudah ada orang Wajo yang Islam. Buktinya adalah Demansur. Demansur ini adalah orang Wajo yang berdomisili di Aceh dan punya hubungan kekerabatan dengan Sultan Iskandar Muda, yang Sultan Iskandar Muda ini berkomunikasi dengan Raja Talo. Oh, Demansur itu Kak? Demansur ini orang Wajo. Berarti sudah ada orang Wajo yang Islam sebelum Musuh Selang tidak berdomisili di Wajo tetapi berdomisili di Aceh. Kemudian inilah yang melakukan semacam lobby politik halamannya diislamkan. Kira-kira seperti itu. Demansur itu periode keberapa itu Kak? Kira-kira dia sekitar 1580. Iya, karena seera dengan Arumatua Lamungkaci atau Udama. Iya, seera. Yang perlu juga dipahami di sini adalah bagaimana sampai Islam bisa dianut. Ini yang menarik. Kalau bagaimana Islam bisa dianut di Kerajaan Wajo ya Kak? Di Sulawesi Selatan ya secara umum ya. Wajo secara khusus ya. Nah, pertama bahwa anggapan peneliti Barat yang selalu menganggap bahwa kepercayaan nenek moyang kita animisme dan dinamisme ini kalau menurut saya itu keliru. Keliru. Kenapa? Karena kalau kepercayaan kepada roh-roh, kepercayaan pada benda-benda, nah kita banyak orang mudah mengatakan hal itu kepada nenek moyang kita hanya karena melihat praktek atau sisa-sisa praktek
adat kita yang Iya. bakar-bakar dupa. Bakar-bakar dupa ya itu. Kayak Bakar Oh, dupa. ini pengaruh Hindu, ini pengaruh animisme. Iya, langsung ambil tariknya saja Ya, kayak langsung, dan pasti dikatakan pengaruh. pengaruh ya. Tidak bisa mempengaruhi. Jadi apapun yang mirip dengan luar pasti dipengaruhi. Pengaruhi ya. Jadi tidak ada istilahnya muncul dari dirinya ya begitu. Nah, kalau yang saya pahami, tapi ini masih memungkinkan untuk dikritisi. Iya. Saya mengacu pada surah Al-Baqarah ayat 62 bahwa di situ ada disebutkan sabiin. Iya. Sabiin ini memiliki 3 kategori. Pertama, percaya pada Tuhan yang satu. Kedua, beramal saleh. Ketiga, percaya pada hari akhir. Ketiga kategori ini dipenuhi oleh keyakinan leluhur kita. Mungkin ada yang bertanya, apa sih agama leluhur kita? Iya. Nah, leluhur kita tidak memberikan label pada sistem keyakinannya. Tidak memberikan label pada sistem keyakinan. Ya, tetapi dia hanya menjalankan apa yang dia yakini. Iya. Itu bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Orang sekarang lebih pada label. Kau agama apa? KTP-mu apa? Kalau orang dulu tidak mempersoalkan itu, dia apa yang dia yakini jalankan. Proses keyakinan lebih dulu ya kan? Makanya orang dulu tidak butuh label. Yang penting isinya. Orang sekarang mungkin Brand dulu. yang Iya. belakang isinya kan. Belakang isinya. Iya, enggak ada juga. Ya, enggak semua, enggak general ini kayaknya ya. Nah, apa alasan saya sehingga saya katakan bahwa kategori pertama terpenuhi, bahwa percaya pada Tuhan yang satu. Ya, saya mohon izin, saya bukakan, saya kutip lontarannya dulu. Iya, kutipan lontara terkait ini kali ya. Jadi ini doanya orang Bugis Wajo dulu sebelum masuk Islam. Dan ketika bertobat kepada Dewata Sewai. Ini saya kutip dari lontara suku Nawajo. Nah iya, tobatna torioloe. Net. Ari ngerana ri dewatae makadai. Jauh kak pun, jauh kak Dewata Sewa. Maka datoni elona tudangi ritesonaku sanreka ritotoku kutajeng pamase dua pamase kutajeng dewatae elok matan tue tanroi telle linoku telle mapesonaku risagale ridewata sewai. Nah ini lagi kalau sakit Ridewata Sewai kali. Nako malasai torioloe na lawi ridewata sewai na nanri pajapa na sangadina elo matentu mapesona mani nari pasalama tu dariana. Itu doanya orang dulu. Maka datoni pesonaku tenri gangka kutu dari elo urei putih. Nah, dalam artinya dalam penyerahan diriku berkata pula tidak terbatas saya duduk berserah pada kehendaknya dalam pengobatan. Dalam Ridewata Sewai. Ya betul. Puang. Tapi kita bilang tidak ada istilah pelabelan kadi. Tapi dia mengandung Ridewata Sewai. Dia tidak melabelkan bahwa ini loh agama kami. Ini agama tapi kami. Jelas bahwa dia punya Tuhan yang Dia satu. punya Tuhan yang satu ya. Kemudian kalau dialog antara Arum Matoa dengan siapa namanya Dato Patimang, Dato Patimang Dato Sulaiman. Dato Sulaiman. Oh ya. Ini yang mengislamkan Arum Matoa. Iya. Ya, namanya juga Dato Patimang karena dia tinggal di Patimang di apa namanya di Luwu ya, Ya. Datuk Patimang. Ini pembicaraan antara Datuk Patimang dengan Arum Matoa Kak? Arum Matoa ya. Ya, masih dengan Kakak Andandi Rahmat Munawar berbicara terkait proses sejarah masuknya Islam di Kerajaan Wajo. Tadi kita sudah bahas bahwa ada dua
secara kultural dengan struktural. Dan ada beberapa kutipan Lontara ini yang membahas terkait proses bagaimana Islam masuk melalui komunikasi antara Datu Patiman ya Kak? Ya, antara Datu Sulaiman dengan Arumatoa ke-12 ya Kak ya? Oke, jadi lanjut tadi, ini di Lontara saya kutipkan Al-Kisah Naya Duwatu Engkanana Dato Sulema Ruwajo Sitani Arumatoe Lasangkuru Nakutana nih Arumatoe Tampukna asal lengenge. Jadi Arumatoe bertanya apa kandungan dari Islam ya. Maka dia berkata Dato, ikona pawanga riolo aga akesioremu. Berkata Dato, engkaulah dulu yang menyampaikan apa yang kau ikat. Maksudnya apa keyakinan dari Lasangkuru ini yang belum sahadat lah. Iya. Ripuadani ri Arumatoe bicarana dewata sewe wa sewe. Maka berkatalah Arumatoa perihal tentang dewata sewa atau uang sewa ini. Uang sewa ya. Iya mi mapakangka mapade patuo pauno wa memangi teke pamula teke pacapurang de na keondrong sengadina akelo na agi apuelo yatoni nangole ati di bawah watakale. Nah, itulah yang dimaksud dengan Dewata Sewe. Jadi mapakangka mapade yang menciptakan dan memusnahkan, patuo pauno yang menghidupkan dan mematikan, memang teke pamula teke pacapurang yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dena keondrong tidak bertempat sangadina akelo kecuali kehendaknya. Na agi apuelo dan apapun keinginannya, kehendaknya, ia tona nangolai ati si bawa takale. Itu pula lah yang diikuti oleh hati dan perbuatan. Jadi jelas sekali bahwa konsep Dewata Sewa ini mendekati dengan konsep ketauhidan dalam Islam. Tetapi tidak disebut sebagai tauhid. Makanya saya tadi katakan bahwa ini walaupun masih sangat debatable karena saya bukan ahli agama, ini sangat dekat dengan Sabi'in. Itu kategori pertama. Kategori kedua yaitu beramal saleh. Sebelum Islam, leluhur kita sudah memahami yang namanya pangadereng. Apa maksud pangadereng? Pangadereng adalah bagaimana menciptakan sebuah sistem sosial yang harmonis. Misalnya, nareko engka agi pasandre aja mualai, nasabak engka tutup pasandre. Ini kan berkaitan dengan dilarangnya kita mengambil haknya orang, walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Karena mustahil kayu itu bersandar kalau tidak ada yang menyandarkan. Nah, kenapa analoginya kayu? Karena orang-orang dulu masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Makanya kalau misalnya tidak mampu membawa semua itu kayu, dia sandarkan saja dulu, mungkin besoknya diambil. Nah, misalnya ketika ada yang menyandarkan, kemudian kita masuk hutan, ada kayu yang disandarkan, jangan ambil walaupun tidak ada yang lihat. Nah, gitu. Iya. Itu contoh bahwa orang-orang dulu ada konsep sistem sosialnya, walaupun secara syariat mungkin masih ada yang belum, atau mungkin masih banyak yang belum dilakukan. Misalnya masih melakukan dupa, bukan dupanya, memakan makanan yang oleh Islam dianggap haram. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, indikator ketiga adalah percaya hari akhir. Ya. Akhirah itu bahasa serapan dari bahasa Arab. Nah, apa memang bahasa Bugisnya kehidupan setelah kematian? Kalau tidak ada, berarti orang Bugis tidak punya konsep tentang kehidupan setelah kematian. Iya. Ternyata ada. Majeng. Kalau orang mati, orang disebut malimbang ri majeng. Nah, cuma ini ada perbedaan konsep. Kalau dalam Islam, kalau yang saya paham ya, mohon maaf kalau keliru. Iya. Alam kita ini adalah alam yang paling rendah, sehingga kita bergerak ke atas.
ya kan? Nah, sedangkan kalau majeng itu bukan gerak vertikal tapi gerak horizontal. Misalnya Iya. malimba salo, Malimba salo, malimba tasi, ya. Nah, artinya sesuatu yang bersifat horizontal, ya. bukan yang vertikal. Hmm. Nah, sekaitan dengan dupa-dupa, jadi praktek pembakaran dupa ini sering dianggap sebagai pengaruh Hindu. Pengaruh Hindu, ya, itu juga. Jadi, saya dengan segala keterbatasan pengetahuan saya mencoba mempelajari bagaimana sistem kepercayaan Hindu dan Iya. mencoba menghubungkan dengan baca-baca ketika bakar dupa. Iya. Yang pertama, saya tidak temukan satupun kata yang berkaitan dengan Brahma, Wisnu dan Siwa. Yang kedua, bahwa baca-bacanya, minta maaf ada yang ditutup ya. Iya, iya. Titi asana dupai, titi asana pie. Jadi kita puasa Ya, seri lagi lah. meneru kuri puasewe, elo tang eloku, elo ulena puasewe. Iya. Jadi hanya menggunakan perantaran naiknya api dengan dupa ini sebagai harapan kepada puasewa. Sedangkan tadi yang mana dimaksud puasewa sudah jelas. Sudah jelas tadi di lontar itu. Itu Ya. wah, sudah sangat tambah panas ini. Enak ini kita dengar ini sejarah ini, Kak. Cuma karena kita mungkin akan ketemu di lain kesempatan, durasi juga, Kak. Ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan di season selanjutnya. Ini padahal ini sudah mulai dibahas terkait dupa ini, Pak. Bacanya dupa ini, Kak. Bisa nanti kita kembangkan diskusi sampai ke bagaimana Iya. kegiatan-kegiatan keagamaan, siar yang dilakukan pada masa lalu. Pada masa lalu, ya. Jadi itu akan kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya. Untuk dukung channel ini silahkan like, comment, and subscribe. Tetap di Celoteh Muda.